Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali pada pertemuan ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, meliputi yang pertama persebaran flora, yang kedua persebaran fauna, yang ketiga aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, yang keempat upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kita bahas dulu yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi. Untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang paling sedikit. Yang kedua, persebaran fauna di Indonesia. Wallace membuat garis Wallace yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental dengan bagian timur atau daerah Australian. Weber membuat garis Weber yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan tengah yang dikenal sebagai daerah peralihan antara wilayah oriental dan Australian. Kita bahas poin yang A, daerah oriental. Yang pertama, meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Yang kedua, banyak mamalia berukuran besar. Yang ketiga, terdapat berbagai jenis kera. Yang keempat, terdapat burung-burung berwarna kurang menarik tetapi bersuara merdu. Yang kelima, terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Contohnya, orangutan, harimau Sumatera, jalak Bali. Poin B, daerah Australian. Yang pertama, daerah Australian meliputi Papua dan pulau sekitarnya. Yang kedua, terdapat mamalia berukuran kecil. Yang ketiga, banyak hewan berkantong. Yang keempat, tidak terdapat spesies kera. Yang kelima, burung-burung berwarna-warni namun bersuara kurang merdu. Contohnya, cendrawasih, kuskus, kanguru pohon. Yang C, daerah peralihan. Yang pertama, daerah peralihan meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara.
Yang kedua, terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Contohnya anoa, komodo, rangkong, Singapura, maleo. Kita lanjutkan poin yang ketiga, aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Ada dua, yaitu aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Di antaranya, perusakan habitat, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, adanya pertanian monokultur, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Yang kedua, aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Di antaranya, pemuliaan, reboisasi atau penghijauan, pembuatan taman-taman kota, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ. Penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Poin yang keempat, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang A, melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya. Pelestarian secara ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya. Yang B, memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, prinsip daya toleransi. Yang kedua, in optimum. Yang ketiga, prinsip ketahan balikan. Yang keempat, faktor pengontrol. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang klasifikasi keanekaragaman hayati. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.